Saya berpura-pura jadi Muslim, pura-pura jadi Islam, padahal saya ini adalah orang Kristen yang sudah malu mengakui agama saya karena saya yakin agama saya ini tidak benar. Kan begitu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kenapa tidak terlontar dari mulutnya, wahai Bani Israel, akulah Elohim pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhanmu yang disembah Abraham, yang disembah Musa, yang disembah Daud, yang disembah Salomo. Aku datang sekarang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kalian. Jangan ada pernah sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhanmu, Yesus. Kenapa Tuhan Anda tidak mengatakan itu? Karena Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Kalau Tuhan Anda tidak maha mengetahui, berarti dia tidak layak disebut Tuhan. Malah dia datang mengajarkan apa? Aku utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa bicara sesuai dengan apa kehendakku sendiri. Malah dia pertontonkan apa? Sujud semalam-malaman. Ketakutan, keringat dingin, lapar, haus, mati. Berarti kalau dia Tuhan, dialah Tuhan yang paling idiot di antara semua sembahan manusia di atas muka bumi ini. Seidiot-idiotnya Tuhannya orang pedalaman, seperti di apa, orang-orang animisme, menyembah batu, menyembah pohon. Lebih idiot Tuhan Anda kalau Anda adalah seorang Kristen. Kenapa? Dia sudah ada di tengah-tengah hambanya. Dia sudah berbicara kepada hambanya. Dia sudah membangkitkan orang mati, membuat topan menjadi damai, membuat air menjadi anggur. Semuanya telah dilakukan. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Halo, ini Tuhan apaan ini? Dia tidak sadar kalau dirinya Tuhan. Dia lupa kalau dirinya Tuhan. Dia tidak ada daya untuk mengajarkan makhluknya untuk kemudian menyembah dirinya. Bahkan untuk menaklukkan setan yang merasuki muridnya, tak mampu apa-apa. Itu kalau dia Tuhan. Maka saya katakan, Tuhan Anda butuh sekolah sampai S3 atau sampai Prof supaya dia bisa ingat kembali kalau sebenarnya dia adalah Tuhan. Tapi faktanya, sampai dia terangkat ke langit, duduk di samping Bapa sebagai apa? Manusia. Turun lagi sebagai manusia, menghakimi juga sebagai manusia. Lalu jadi Tuhannya kapan, Cak Ayu? Tuhan itu harus maha tahu. Tuhan itu maha perkasa. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan itu maha suci. Dia kalau tidak diceboin sama ibunya, bau coy, bau. Sementara Tuhan itu maha suci. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, maka saya katakan Tuhan Anda gagal permanen. Saya aja nih boleh tanya murid-murid saya. Saya nih ketika saya ngajar bela diri di tempat teman saya, belum pernah kemudian ada satu lawan sparring saya yang bisa melumpuhkan saya. Kenapa? Saya paham trik bela diri. Saya paham melumpuhkan orang. Saya paham bagaimana mengunci orang dalam waktu sangat singkat. Saya paham. Karena saya ingin dilihat sempurna oleh murid-murid saya. Saya dipanggil sensei, tapi saya belepotan, mengajar, dikena pukulan jatuh, ditendang jatuh, kena pukulan kena muka. Malu saya. Saya aja nih yang menyandang dan dua dalam bela diri, malu. Bagaimana Tuhan, coy? Datang-datang lahirnya di tempat kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah gunanya kenapa Islam datang kemudian untuk menelaah manusia, merangsang manusia kembali kepada akal sehat. Ingat, akal kita tidak akan pernah menerima satu kesalahan dianggap benar. Begitupun sebaliknya, akal kita tidak akan menolak kebenaran yang datang lalu dianggap sebuah kesalahan. Makanya ketika orang-orang di luar Islam menghujat Islam, pola apa yang mereka gunakan? Senjata apa yang mereka gunakan? Terjemahan. Bisa baca Quran? Tidak.
Tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kebenaran, akal itu kebenaran. Dua insting bersatu kemudian menjadi satu, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah Al-Quran dan itulah akal. Wahyu dan akal tak bisa dipisahkan. Dua hal yang terkoneksi, tak ada kekuatan yang bisa melumpuhkan itu. Demikian, silakan. Terus apakah benar surganya Islam itu dihadirkan bidadari-bidadari montok? Udah Yes. ketahuan Kristen kan? Betul. Benar sekali. Sehingga Benar sekali. kita orang-orang Islam berpesta. Benar sekali, benar. Benar sekali. Hanya saja yang perlu Anda pahami adalah ketika umat Islam berbicara mengenai surga, satu, surga itu adalah tempat yang suci. Surga itu adalah tempat kedamaian. Surga itu adalah tempat keadilan, sepenuhnya kenikmatan. Itu surga. Jadi orang yang punya penyakit hati, orang yang punya syahwat binatang, orang yang punya naluri kebinatangan, orang yang punya pemikiran kebinatangan, itu nggak bisa masuk surga. Itu nggak bisa masuk surga. Surga itu adalah tempatnya orang yang suci. Di sana tak ada cemburu, di sana tak ada dengki, di sana tak ada iri, di sana tak ada hasad, dan di sana tidak ada saling menyakiti. Itu surga. Yang Anda bayangkan mungkin adalah kehidupan dunia. Surga nggak ada surga. Turunin, ganggu aja ini, turunin. Karena sudah tabiat dari agama semuanya palsu ya kayak gini. Tuhan palsu, kitab palsu, nabi palsu, agama palsu, surganya palsu. Semua palsu di agama Anda itu. Semuanya palsu di agama Anda itu. Tak ada satupun yang tidak palsu. Dan itu kalimat yang bisa saya pertanggungjawabkan. Hadapkan saya dengan orang yang paling hebat Bible dan kekristenan, saya akan katakan kepada dia, agamamu itu semuanya palsu. Silahkan. Iya, Tuhannya palsu, kitabnya palsu, semua palsu. Nggak ada yang sampai kepada aspek kebenaran hakiki, itu nggak ada. Ya Bang. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit dari yang tadi? Apakah benar Rasulullah itu menikah Aisyah di umur 6 tahun? Tidak dan benar. menyetubuhinya di umur 9 tahun. Tidak benar. Karena itu tertolak oleh sejarah atau fakta berjalannya hari demi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Beliau hidup berdampingan dengan jutaan manusia pada zamannya, dan apabila itu terjadi, maka orang-orang yang ada pada zaman itu akan menjauhinya. Satu, sebelum dijauhi oleh orang lain, Siti Aisyah yang pertama kali menjauhi beliau. Tapi faktanya apa? Wanita yang paling cinta dan paling sayang beliau sampai ke alam kubur, Siti Aisyah radhiyallahu an. Itu yang perlu dipahami. Jadi fitnahan-fitnahan kayak begitu itu udah biasa dan adalah hal yang tidak rasional. Seperti itu, Bang. Oke lah. Terima Ada kasih lagi? atas penunjuknya. Tidak ada. Cukup. Oke. Kapan mau pakai akal dalam beragama? Kapan akalnya bisa diundang untuk beragama? Untuk beragama. Iya. Kan selama ini Anda Kristen. Di dalam beragama Kristen, akal tidak dipakai. Berhenti orang itu berakal. Ketika dia menjadi Kristen, otomatis akal mati, lumpuh. Wajib itu, wajib. Untuk saya agama itu adalah permainan. Jadi nggak perlu ada yang diseriuskan. Tidak usah ada akal. Nah itu agama Anda tuh. Jadi Tidak saya boleh. Tidak mempercayai boleh adanya kemudian Tuhan orang dan menjadi mempercayai adanya penyembah agama. manusia di waktu yang sama menggunakan akal. Nggak boleh. Dia akan gila nanti. Nggak boleh pakai akal. Kalau orang mau menjadi menyembah manusia, akal nggak boleh dipakai. Minimal dia dimatikan. Fungsinya dimatikan. Nggak boleh. Dan itu memang sudah diperintahkan oleh Paulus bahwa kami mematikan kecerdasan manusia. Akal itu mati. Nggak boleh dipakai dalam beragama, khususnya agama saudara. Mematikan akal itu ada di dalam kitab Korintus, 2 Korintus 10 nomor 5. Wajib hukumnya orang yang mau masuk di dalam agama menyembah manusia, akal tidak boleh dipakai. Karena tidak masuk akal. Itu aja. Masuk hati, ya.
Masuk dalam kalbu iya, masuk dalam keinginan iya, tapi masuk ke dalam akal tidak bisa. Tertolak. Menurut saya agama itu hanya memperpecah belah umat manusia aja. Oh enggak juga. Karena Ya. Kristen mengajarkan kebaikan. Kristen sisi mengajarkan kasih. Islam Ya. mengajarkan rahmat. Buktinya Islam Kristen di Indonesia hidup berdampingan. Ya, Mereka karena saling menyayangi satu sama lain. Antara pemeluk ajaran agama Islam dengan Kristen, Ya. mereka saling menyayangi. itu sebagian orang, sebagian yang lainnya memperdebatkan agama. Untuk Oh, apa? debat Nggak agama tahu bukan berarti kita saling membenci, tidak. Kristen mengajarkan ajaran Kristen karena mereka mengatakan agama mereka ajaran kasih. Kami mengajarkan kemudian agama Islam karena kami mengetahui bahwa agama dari Allah itu agama rahmat. Ketika kasih dan rahmat berangkulan, maka muncul satu manifestasi titik murni. Apa itu? Mu'allaf. Ajaran kasih rangkulan dengan ajaran rahmat dibalut dengan pengetahuan yang kemudian dipayungi oleh akal. Percaya sama saya, intisarinya akan menetes nanti apa itu? Pemurnian akidah. Dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya dialog ini dibangun. Gitu saudara. Aduh. Sorry. Jadi kalau Anda mengatakan agama itu membuat kekacauan, Anda keliru. Justru orang-orang yang tidak beragama itu yang kemudian yang tidak punya pendirian. Sama seperti peliharaan saya. Ada ayam, ada kelinci, ada apa lagi? Ada kuda. Mereka semua ini kuat, berotot. Ototnya kuat-kuat. Makannya itu 5 liter, 5 karung satu hari. Tapi tak beragama. Kenapa tak beragama? Karena mereka binatang. Jadi kalau ada orang yang tidak punya agama, orang nih manusia, tapi dia yang tidak beragama, berarti saya anggap dia ini adalah binatang juga. Cuman bentuk wajahnya aja, bentuk tubuhnya aja yang berbeda. Karena manusia diajarkan untuk memiliki sebuah keyakinan, meraih kesuksesan dalam hidup dunia dan kehidupan setelah hidup sekarang. Itu pasti. Gitu saudara. Boleh kita Oke. Gimana? sebenarnya saya setuju dengan kehadiran agama. Karena agama adalah fondasi untuk manusia, tapi ada sisi buruknya, yaitu merasa paling benar sendiri. Oh memang harus kayak begitu. Kenapa? Karena agama itu dibentuk sebagai jalan keselamatan, bukan jalan kehancuran. Permasalahannya sekarang, agama yang benar itu cuma satu. Nggak mungkin dua agama yang benar, nggak mungkin, cuma satu. Bagaimana agama itu menyelamatkan manusia dengan pondasi kalam dari ilahi, firman dari Tuhan. Itu. Tidak. Jadi tidak agama bisa. itu cuma satu, yaitu agama damai sejahtera. Tak ada Tidak agama bisa lain. Itu juga. Kecuali Kristen kan ini kan memang bukan agama. Mereka Kristen ini penumpang gelap. Ini buatan manusia kalau Kristen itu. Itu bukan agama damai sejahtera kalau Kristen. Tar dulu Suma. Kalau bilang penumpang gelap gimana? Jangan ngomong bilang penumpang gelap. Saya akan buktikan, Bung. Anda butuh berapa waktu untuk saya buktikan bahwa Kristen tar agama dulu. penumpang gelap? Tar dulu. Kamu itu punya dalil-dalil berdasarkan keyakinan Islammu. Oh bukan, keyakinan berdasarkan Kristen. pengakuan Yesus. Ntar dengar dulu, Kasih kesempatan saya bicara. Iya, Kamu silakan. itu punya perspektif dari Islam. Oh, enggak, Islam dari yang ajaran 300 Yesus. tahun bermuncul kok. Ya silakan aja. Nanti kita nanti kita uji. Bagaimana Nanti kita ajaran uji. Nanti kita bagaimana uji. kitab sucimu baru 700 tahun Oke. baru muncul, tiba-tiba mau ngajarin. Kalau jaraknya kitabnya Nabi Musa ke Bible kitab yang Anda berapa semalam. tahun? Aduh, kamu akan banyak salah. Kelihatan benar tapi banyak salah. Saya tanya dulu, kitabnya Nabi Suma, Musa dengan kitab dengar, Anda Suma. itu jaraknya berapa ribu Dengar, tahun? Aku hargai pendapatmu, Anda tetapi kan menilai paling kitab banyak yang itu, ada, paling kitab yang ada, Al-Quranul Karim dengan kitab para nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Anda menilai Quran. Sekarang saya balik nanya. Kitabnya Nabi Musa berupa Torah dengan kitab Anda di abad ketiga itu setelah lulus pengkanonan, itu berapa tahun jaraknya? Dituliskan pada abad keempat, itu berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Oke. Ya, jadi kita santai aja, diskusinya santai, Saudara Luken, karena Anda sudah mengenal saya. Saya itu adalah orang yang suka berdiskusi dengan orang yang lebih menggunakan akal daripada congor. Ya. Karena kalau kita berdiri nih, akal lebih tinggi daripada mulut.
Begitu kita dilihat, dipandang dari depan, orang lihat itu apa dulu? Kepala kita dulu, baru mulut. Jadi utamakan isi kepala dulu, baru congor. Kalau berbicara dengan Bang Suma. Gitu saudara Luken. Ya. Nah, saya akan menarik sebuah data di kitab saudara. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid. Dan mereka murid-muridku tahu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengajarkan kemudian murid-muridku menyembahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah ini di dalam Yohanes 4 nomor 24. Aku dan muridku mengenal apa yang aku sembah, kalian tidak mengenal apa yang kalian sembah. Itu kata Yesus. Jadi Yesus dan murid-muridnya satu sembahan. Yesus dan murid-muridnya mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak lebih. Muncul penumpang gelap di luar dari pengajaran para murid, justru mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya saya katakan, saya pertanggungjawabkan data-data saya dan ucapan saya. Kristen itu penumpang gelap. Mana Oke, mungkin kamu mau mengerti tentang isi Bible? Oke. Kamu Mari hanya kita pintar, baca. Mari, dulu. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis. Bagaimana kamu mau Jangan melihat? nangis, jangan Bagaimana nangis. kamu mau lihat Bible dalam Jangan perspektif? nangis, jangan nangis. Saya katakan, kakekmu belum lahir, saya sudah tahu Biblemu ini. Pahami itu. Saya bacakan ya. Segala firman, Yesus mengatakan segala firman dalam bahasa Yunaninya adalah rema. Rema ini ucapan-ucapan Tuhan, kalam-kalam Tuhan yang sampai kepada Dengar Yesus. dulu, kasih kesempatan bicara. Ini saya kasih pengantar dulu, saudara Luken. Waktu kita masih panjang, masih Jangan ada ditutup dulu, 5 jangan jam. ditutup, jangan Gantian. Saya urai dulu 1 menit, habis itu Anda yang masuk. Oke, 1 menit aja. Saya urai ini, habis itu Anda masuk, kita gantian. Kita masih ada waktu 5 jam ke depan. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Jadi firman-firman yang Yesus terima sebagai jatahnya dia dari Tuhan, sudah diterima oleh murid-muridnya Bani Israel. Dan mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seluruh murid Yesus ada pada final sentralisasi percaya bahwa Yesus itu hanya Rasul. Yesus itu hanya Rasul Allah. Yesus itu hanya Rasul Tuhan. Murid-murid percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pintu ditutup. Tak ada lagi boleh mengatakan Yesus Tuhan, Yesus ini, nggak ada. Murid-muridnya percaya, murid-muridnya tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Rasulullah, Yesus adalah utusan Allah. Nah sekarang giliran Anda. Coba Anda uraikan di mana Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Waktu Anda silakan. Gunakan dengan baik. Kamu sangat banyak keliru mengutip perspektif Alkitab dalam pandangan Islammu. Keliru banyak kamu. Kamu hanya kutip-kutip ayat kok. Maka Silakan itu kami Anda juga bersyukur. tunjukkan. Dengar, Suma. Saudara Suma, kami Begini, Kristen saudara sangat bersyukur. Luken, kalau Anda itu Apologet punya Anda intelektual tinggi, punya wawasan dan punya IQ tinggi, harusnya Anda membuktikan dulu bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya percaya kalau dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Mana dalilnya? Kesempatan saya mau bicara. Enggak. Berikan kesempatan Dengarkan saya. Saya sudah menguraikan sisi lain bahwa pengikut Yesus percaya bahwa Yesus hanyalah Saya mau utusan bicara, Tuhan. katanya berikan Sekarang kesempatan. giliran Anda berbicara, buktikan Adil. ke saya bahwa Yesus mengatakan murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Jangan curhat. Silakan. Bukan curhat. Dalam isi Bible kami tidak bisa untuk menjelaskan seperti kamu punya cara gaya berpikir ini. Dan Jadi tidak Anda mau mungkin pakai apa? Kamu tidak akan percaya. Anda mau pakai Kamu tidak akal-akalan, akan bukan mungkin pakai Bible. percaya. Loh, silakan Anda Bukan, uraikan kamu tidak Biblenya. akan percaya. Silakan. Karena kamu menggunakan perspektif. Bayangkan, Bung, saya kasih waktu Anda berbicara. Silakan Anda berbicara membuktikan Yesus mengakui murid-muridnya percaya. Payah deh. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya kasih waktu 5 menit, saya diam. Silakan. Saya mute.
Itu keyakinan Oke. Kristen, kamu jangan ganggu-gugat karena kamu menilai dengan perspektif Islammu. Nggak bisa diskusi Itu dia. kamu punya pandangan Nggak iman ngerti dia. itu kok. Cuma modal Keliru. congor. Bukan nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Biar aku jelasin yang benar, kamu tidak Ya akan mengerti, udah, tidak buktikan sampai. aja Yesus Tuhan. Udah, nggak usah banyak Nggak congor. bisa. Itu kayak Turun. Kalau nggak bisa, turun. Kita. Itu keyakinan kita kok. Hehe, nggak ada yang ngamuk tuh, istrinya ngamuk tuh. Oke, kita sapa dulu ini ada buka masker. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, bisa disebutkan namanya? Apa memang namanya masker? Enggak, nama doang. Nama aslinya siapa? Nama akun doang. Oke, Islam atau Kristen? Kristen, Bang, Kristen. Apa yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan kalau teman-teman kayak Bang Juma dan lain-lain kan teman-teman Islam lah ya, mempercayai kalau Yesus itu adalah Nabi Isa ya kan. Terusin dulu bang, habisin dulu baru dijawab. Ya, Yesus itu adalah Nabi Isa. Terus kenapa kok malah kayak menghina-hina Yesus gitu? Yang menghina siapa ya? Biarin dulu bang. Udah selesai bang? Udah selesai? Ya sudah. Oke, silakan Bang Juma. Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Agama yang paling menghina Yesus itu agama Kristen. Itulah satu agama yang paling menghina Yesus. Antara Kristen dan iblis itu kita susah untuk membedakan. Iblis mau Yesus disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Bedanya apa ya? Tapi kok narasi teman-temannya yang setahu saya di komal-komal kayak gini ya, selalu kayak mengata-ngatain lah, Yesus ini itu, Yesus ini itu. Justru kami nih, saya sebagai pembina ini, pembina mu'alaf, sekaligus pembina mu'alaf. Itu saya menggaungkan siang dan malam, Yesus itu tidak disalibkan. Artinya Yesus itu tidak terkutuk, Yesus itu tidak pernah diludahi, Yesus itu tidak pernah ditonjok, Yesus itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditombak. Tidak pernah ditelanjangi. Saking saya memuliakan beliau, tapi kalian mempertahankan. Tidak, Yesuslah yang ditonjok, Yesuslah yang dibunuh, Yesus yang diludahin, Yesuslah yang ditampar, Yesus yang dibunuh. Pokoknya kami tidak mau tahu, pokoknya Yesus yang harus mati. Ini kenapa kalian ini? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan Kristen? Oke lah, gini Bang, misalkan gini ya. Oke lah, semisalkan Yesus itu Nabi Isa ya, Semisalkan nih umat Kristen mempercaya juga nih Yesus itu adalah Nabi Isa. Tetapi kenapa ada yang dibilang pokoknya itulah ya sependengaran saya lah ya. Wah, Yesus itu ini itu. Sementara kalau di Islam kan Isa itu sangat dimuliakan ya enggak sebelum Nabi Muhammad. Ini itu apa sih Bang maksudnya Bang? Ya? Ini itu apa? Coba sebut deh, ini itu apa maksudnya? Biar kita paham yang Anda maksud. Ya banyak. Contohnya kayak apa? Iya, sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran itu ketika menyentuh kemudian pengajaran tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, itu tujuan Al-Quran memang untuk mensucikan dan memuliakan beliau, membersihkan nama beliau dari orang-orang kafir. Itu Al-Quran jelas menerangkan itu. Makanya kemudian di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bahwa ma qultu lahum illa ma amartani bi ini ya bodoh amat. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu jelas diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu juga diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 22 bahwa kami, aku dan murid-muridku
menyembah kepada apa yang aku dan murid-muridku kenal. Makanya dikatakan cakupan pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, bahwa semua murid Yesus itu mengetahui dan percaya bahwa Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai Rasul Allah, sebagai Rasulullah, bukan sebagai Tuhan. Halo Bang Juma. Iya, begitu Bang. Jadi semua orang yang menjadi murid Yesus itu percaya bahwa Yesus itu hanya Rasul. Yesus sendiri yang mengaku itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Jadi tidak ada lagi penulisan-penulisan firman setelah Yesus menyampaikan firman ini. Tidak ada lagi pewahyuan. Karena semua firman sudah Yesus sampaikan pada masa Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seluruh murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan alias Rasulullah, utusan Tuhan. Yesus itu semua murid. Berarti bagaimana dengan Kristen? Kok tiba-tiba Yesus ini jadi Tuhan? Sementara semua muridnya menurut Yesus, semua muridku percaya bahwa aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus itu Tuhan itu sendiri? Sedangkan kalau kita melihat satu lagi ya, kisah Rasul 2, kisah Rasul 2 nomor 22. Orang Israel, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Seperti yang kamu tahu, berarti orang Israel tahu bahwa Yesus ini hanyalah utusan Tuhan. Yesus juga mengakui itu, bahwa semua muridku mengetahui dan percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Al-Quran pun menarasikan, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, la, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan itu ya Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan murid-muridku, aku menyembah engkau dan mereka juga menyembah engkau. Bahkan di dalam kitab Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu kenal, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengaku baik di Bible maupun di Al-Quran, mengaku bahwa dia hanya mengajarkan Bani Israel menyembah Tuhan yang sama-sama juga Yesus sembah, Isa sembah. Yang jadi permasalahan adalah saudara-saudara Kristen saya ini kenapa bisa menyembah orang yang ada di atas tiang salib? Ilmunya dari mana? Kalau Isa itu disalib nggak? Tidak sama sekali. Begitupun Yesus tidak disalib. Oh, tapi kan di dalam kepercayaan kami kan, nah itu dia, Yesus itu disalib. Nah itu dia, itu dan ada kisah-kisahnya gitu. Ya itu dia, Bung. Dari sejarah. Iya, itu iman Kristen. Tapi Yesus mengatakan dia tidak disalib. Di mana itu? Matius 26 nomor 24. Bunyinya gimana tuh Bang Juma? Dia mengatakan bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Itu yang dikatakan. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Artinya kalau Yesus mengatakan ada tertulis tentang dirinya cara dia pergi meninggalkan dunia, maka ada tertulis, ya, itu adalah sudah tertulis, bukan baru mau ditulis oleh pengarang-pengarang atau wartawan atau yang Anda katakan rasul.
Tetapi ada tertulis pada saat Yesus mengucapkan ini, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, bahkan kitab Matius sendiri belum tertulis. Berarti yang dimaksud Yesus ada tertulis ini adalah kitab-kitab yang ada di ajaran Bani Israel sebelumnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lukas 24. Dia mengatakan apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa? Kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Ini yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Musa. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini yang tertulis tentang Yesus. Yesus tidak bersalah, ingin dibunuh. Yesus tidak memiliki sebuah kesalahan, digiring untuk disalibkan. Tapi Tuhan mengatakan apa tentang dia? Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak berdosa jangan kau bunuh. Lalu Yesus mengatakan apa lagi? Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi-nabi. Apa yang tertulis tentang Yesus di kitab para nabi? Apa yang tertulis kemudian tentang Yesus di kitab Mazmur? Di dalam kitab para nabi diterangkan di dalam Amsal 11. Anda lihat di Amsal 11. Ini kitab para nabi. Nabi siapa? Salomo. Apa yang dikatakan kemudian? Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nomor 7-nya, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Apalagi yang tertulis tentang Yesus di kitab para nabi? Di Amsal 21 nomor 18, kitab para nabi mengatakan tentang aku. Menurut Yesus, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Aku orang jujur, aku orang benar, ditebus menggunakan orang fasik, ditebus menggunakan pengkhianat. Berarti Yesus menerangkan ada tertulis tentang aku di kitab Nabi Musa, di kitab Torah, di kitab para nabi, di kitab Amsal, di kitab Mazmur, Mazmur 91. Yesus mengatakan Lukas 24, dan ada tertulis juga tentang aku di kitab Mazmur. Di mana Yesus tertulis di kitab Mazmur? 91. Kita lihat. Jadi ini cara Yesus meninggalkan dunia. Di data nomor 8 dikatakan apa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Nah ini dari tadi kita berbicara fasik. Apa sih fasik ini? Fasik ini kita bisa lihat di dalam Amsal 17 nomor 23. Apa sih fasik ini? Coba kita lihat. Orang fasik menerima suap. Orang fasik menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Lalu kemudian yang mati di atas tiang salib, orang mulia atau orang terkutuk? Orang terkutuk. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Apa yang diterangkan di sana? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25. Apa yang diterangkan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ingat sekali lagi, Anda bertanya, mana dalilnya Yesus terangkat tanpa penyaliban? Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis, bukan yang akan tertulis. Kalau yang akan tertulis kitabnya orang Kristen, bukan itu. Karena di dalam Lukas pun melalui penyelidikan Lukas dia katakan, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan-perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Aku tadinya mau dibunuh, tadinya mau ditangkap, tadinya mau dianiaya, tetapi karena aku orang benar, aku orang mulia, aku orang disucikan, aku orang jujur, maka sesuai yang tertulis, orang jujur diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik, orang benar kemudian digantikan oleh pengkhianat.
Maka yang disalibkan adalah orang terkutuk, maka yang disalibkan adalah pengkhianat, maka yang disalibkan ini adalah orang yang fasik. Siapa dia? Yudas Iskariot. Itulah yang Kristen sembah selama 2000 tahun lamanya. Makanya saya mengatakan Yesus dan murid-muridnya percaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus loh. Tapi Kristen kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Kristen menyembah oknum yang ada di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk nebus dosa-dosa mereka. Padahal tak ada nabi yang mengajarkan Tuhan meminta persembahan darah manusia. Yang Tuhan katakan dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikanlah kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu, bom-bom dan seterusnya. Tak pernah kemudian dia mengajarkan untuk mempersembahkan manusia. Jadi Kristen ajarannya beda, Nabi Rasulullah Yesus ajarannya beda. Itu dua ajaran yang berbeda. Demikian. Ada bom-bom. Oh, bom-bom masuk golongan domba kayaknya dia. Serigala lah. Kan Tuhan hanya minta domba, kambing, lembu, sapi. Bom-bom masuk dalam golongan apa nih? Katanya domba. Gitu bang, silakan. Oh iya Bang Juma, ini saya Iya. mau nanya lagi nih. Kalau apakah Nabi Isa itu ada perjalanan hidupnya kayak seperti Yesus, kan ada tuh dari lahir terus dewasa, remaja ke dewasa sampai dia mati sampai naik ke surga gitu kan? Ada perjalanan. Kalau Nabi Isa ada nggak? Iya. Kalau di Al-Quran, Bung, Nabi Isa alaihissalam kemudian diceritakan bahwasanya beliau hanya pada masa bayi membela tuduhan orang-orang Yahudi kemudian atas tuduhan bahwa ibunya berzina. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Isa membela harkat dan martabat ibunya ketika orang-orang Yahudi, dan bisa masih ada rekaman digitalnya hari ini di dalam Talmud. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam atau Miriam dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, itu jelas Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa, Yesus dituduh sebagai anak haram. Yesus dituduh kemudian sebagai orang yang lahir karena ibunya berzina. Dan memang kita lihat di dalam Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya, di situ situ Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dan belum menikah, tapi kok tiba-tiba mau diceraikan. Jadi tidak disalahkan juga ini kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi yang mengatakan Yesus ini anak haram, Yesus ini anak zina. Karena Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan dan ingin cerai. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam mensucikan ibunya kemudian, wa yukallimuhun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Isa alaihissalam berbicara pada saat dia masih dalam buayan ibunya, berbicara mengatakan kepada orang-orang Bani Israel bahwa aku ini bukan anak zina, aku ini adalah utusan Tuhan yang diutus kepada kalian, mengajarkan kemudian kepada kalian sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahai'atit tain fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi isnillah. Aku ini seorang nabi, aku ini rasul untuk kalian yang diutus melalui ibuku tanpa suami. Ibuku tidak pernah berzina, ibuku adalah orang yang suci. Nabi Isa membela dan membantah Talmud. Bagaimana dengan kitabnya Kristen? Adakah membantah Talmud? Tak ada. Nah, pertanyaan saudara, apakah ada kisah sejarahnya kemudian Nabi Isa alaihissalam? Al-Quran bukan buku biografi yang dikumpulkan berdasarkan hasil penyelidikan, di mana Yesus diceritakan pada lahir di kandang ini, kemudian hari ke-8 disunat, hari ke-3 dia sekolah, hari ke-4 dia mengajar, itu bukan buku biografi seperti kitab saudara yang dituliskan tersusun karena diselidiki. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran hanya menyampaikan poin-poin akidah, poin-poin tauhid, poin-poin hukum-hukum,
dan pesan-pesan moral yang mungkin yang kemudian terjadi pada masa lampau yang kemudian berguna bagi kehidupan kami sebagai umat Islam. Jadi tidak diceritakan. Jangankan Nabi Isa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di Al-Qur'an tidak diceritakan bagaimana dia lahir, bagaimana dia dewasa, tidak. Kenapa? Al-Qur'an itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Al-Qur'an itu ada buku hukum-hukum yang berguna bagi kehidupan kemaslahatan manusia. Semua manusia, litubayyina linnas. Demikian, Bang. Tapi saya tanya sama teman saya tuh ya, Iya. waktu sekolah dulu, bahkan ada kan Pak Haji ya dekat tetangga sebelah rumah yang di kampung, dibilang ada kok apa perjalanan baginda Nabi Muhammad katanya kan dari lahir. Iya, betul. Itu di kitab yang membahas tentang pribadi beliau, yang membahas tentang perjalanan beliau. Itu memang ada, tapi bukan di Al-Qur'an. Di mana itu, Bang? Sirah Nabawiyah namanya. Mulai dari dia lahir sampai dia meninggal itu diceritakan semua. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Isa ini tidak ada ininya, tidak ada kitabnya gitu kan, kayak Sirah Nabawiyah gitu. Nah, inilah Sirah Nabawiyah. Kalau ini Sirah Nabawiyah itu kan sejarah perjalanan sang Nabi. Nah, itu yang kalau mau didudukan ya kitab saudara, Lukas, Markus, Matius, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya apakah cerita-cerita itu ada legalitasnya dari Yesus? Seperti misalnya Yesus ada yang sandar di dadanya, apakah itu betul? Karena Yesus mengatakan di awal tadi kita membuka, saya katakan bahwa seluruh murid Yesus sudah menerima firman. Dan semua rangkaian firman yang diterima, kalau misalnya firmannya itu ada 5.000 ayat, ketika 5.000 ayat ini disampaikan semua kepada muridnya, ending dari 5.000 ayat ini menghasilkan sebuah intisari pengajaran, Yesus adalah Rasulullah. Jadi bagi Bani Israel, bagi muridnya, Yesus hanya Rasul. Di luar daripada murid muncul serigala, ngaku-ngaku murid, justru mengajarkan ajaran yang berbeda, yaitu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Makanya antara Bani Israel dan orang Kristen tidak bisa disatukan. Kenapa? Dua ajaran yang berbeda laksana langit dan bumi. Murid-murid Yesus percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Murid-murid Yesus percaya bahwa dia hanya Rasul. Tetapi kenapa muncul orang-orang di luar Yahudi, Romawi, Yunani, Katolik, habis itu Protestan, habis itu Advent dan seterusnya, percaya bahwa Yesus ini Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Ini yang masih penasaran saya dari sekarang sampai sekarang. Murid-murid mengaku Yesus adalah utusan. Yesus mengaku dirinya utusan. Kristen mengaku Yesus Tuhan, menyembah Yesus dan seterusnya. Ini ilmu dari mana? Itu loh, saudara. Silakan. Ya kalau di kami ini kan di Kristen itu mempercayai ya kalau Yesus adalah Tuhan kami ya. Kalau di agama Islam kan enggak. Nah, tapi ini saya kan beberapa jam yang lalu mengunjungi komal-komal lah ya, kayak komal-komal teman-teman yang Kristen. Kalau di Alkitab itu ada menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Itu gimana itu? Oke, mari kita lihat ya. Dikatakan kemudian di dalam pengajaran Yesus, kalau berbicara mengenai nabi palsu kan harus merujuk ke pengajaran Yesus. Karena nabi itu kan dari Bani Israel katanya ya kan. Maka kita merujuk kepada ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, di dalam ajaran Yesus itu sendiri terkait dengan nabi palsu. Matius 7 ya, tanda-tanda nabi palsu itu Yesus sudah sampaikan. Nanti kita lihat apakah baru betul ini adalah buah dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus itu utusan. Bukan bicara kepada Kristen.
Kristen ketika Yesus berkata, Kristen tidak ada di situ. Kristen di luar garis. Kristen nanti muncul belakangan. Jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel yang percaya bahwa dirinya hanyalah utusan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus. Bukan datang kepada murid Paulus, tapi datang kepada murid Yesus. Menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kapan dia menyamar seperti Bani Israel? Di mana dia menyamar sebagai Bani Israel? Jelas-jelas dia dari Bani Ismail. Kakeknya adalah Nabi Ismail. Tidak pernah dia menyamar seperti Bani Ishak. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus. Karena jarak Rasulullah dengan murid Yesus itu kurang lebih 600 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah datang ke mereka? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kapan Rasulullah ke Yerusalem menemui murid-muridnya? Filipus, Barnabas, Thomas, Andreas, Maria, kapan? Tak pernah Rasulullah ke sana. Jaraknya ratusan tahun, coy. Nah, sekarang permasalahannya adalah oknum nabi palsu ini adalah serigala. Roma itu lambangnya sampai hari ini serigala. Berarti orang-orang Roma yang datang ke tengah-tengah orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, sekarang Paulus pernah mengaku tidak sebagai orang Roma. Ngaku dia. Di mana tertulis? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 28. Semoga saya tidak keliru. Di situ dia mengatakan bahwa dia kemudian adalah orang yang punya kelahiran sebagai orang Roma. Itu Kisah Para Rasul berapa, akhi? Kok saya jadi lupa ya? Kisah Para Rasul berapa itu, akhi? Ada yang ingat gak? Kisah Para Rasul 21 atau Kisah Para Rasul berapa? 28? Ada yang ingat? Oi. Ada yang ingat? Teman-teman? Tidak ada yang ingat? Enggak, atau ada pura-pura? Atau suara saya nggak kedengaran ini? Atau karena faktor puasa ini? Itu ada di surah An-Naba 33. Sabar. Di suratnya Paulus dulu, lewat asistennya, mengatakan bahwa dia orang Roma, kelahiran Roma. Di mana ya? Kok nggak ada yang bisa bantu saya ya? Giliran saya nggak minta bantuan pada nyeletuk. Apa itu apa? Yesus, Paulus mengaku sebagai orang yang lahir di Roma. Kisah Para Rasul 21, tadi saya ke belakang. Iya, Kisah Para Rasul 21. Benar kan tadi? Cuman saya lupa nomornya. Iya, betul, akhi. Oh, betul, antara 28. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya benar ya. Kalau di Kisah Para Rasul 21 itu Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi error kayak gini ya. Ya bagus kok. Enggak, sayanya yang error. Enggak, biasanya saya lupa data. Oh. Kan ingat tadi kisah 21. 21 di situ dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Sabar ya teman. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Masya Allah. Inilah kalau sudah mulai tua ya. Udah mulai tua, udah mulai pikun. Ya, tapi makin ganteng aja ini. Ini alamnya yang salah. Cuma masih ganteng. Ya itu usia bertambah, tapi kegantengan makin menjadi-jadi. Maksud saya gitu. Lalu kepala pasukan itu berkata, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Berarti Paulus ini mengaku dia lahir sebagai orang Roma. Ya. Nah, sekarang kembali kepada tema.
Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Kan gitu, itu satu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ternyata nabi palsu ini bisa kita ketahui dari buahnya. Ini kata Yesus, wahai murid-muridku, wahai, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Iya, tanda-tandanya dia orang Roma, ngaku orang Yahudi. Oke, terus apa ajarannya? Dia memanggil aku Tuhan, mereka bermukjizat pakai namaku, mereka mengusir setan pakai namaku, mereka bernubuat pakai namaku. Itu tanda-tanda dari buah pengajaran nabi palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 7:15-23. Sampai Yesus apa mengatakan? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa ini? Umat Islam. Umat Kristen. Gitu saudara. Jadi nabi palsu itu dari buahnya kita bisa lihat bahwa mereka memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Selesai kita. Buatkan saya teh dong, biar saya bisa konsentrasi lagi. Siap, ditunggu. Iya, thank you. Kasih garam 1 sendok ya. Siap, campur masaku juga. Masaku juga sekalian. Iya Bang Andi. Oke, ada bantahan tentang nabi palsu? Jadi murid-murid Yesus tidak akan pernah mungkin memanggil Yesus Tuhan. Tidak akan pernah mungkin menuhankan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka percaya dan mereka yakin bahwa aku ini adalah utusan Tuhan, aku ini adalah rasul. Berarti yang kena daripada buah dari pengajaran nabi palsu ini adalah yang tidak berkesesuaian dengan imannya, kepercayaan murid-murid Yesus. Umat Islam sedunia percaya Yesus yang adalah Nabi Isa sebagai Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Kami dan murid Yesus sama-sama, iman kami sama. Muridnya Yesus mengakui Yesusnya adalah Rasulullah. Kami umat Islam mengakui Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Iman kami dan iman muridnya Yesus sama. Kami rangkulan, kami pelukan. Hanya ciuman yang tidak. Sedangkan Kristen, imannya kepada Yesus adalah Tuhan. Sama dengan imannya penyembah dewa Molok. Sama imannya dengan penyembah Krishna. Sama imannya penyembah dewa Zeus, dewa Horus, Attis, Hercules, dan yang terakhir bom X. Nah, gitu Bang. Jadi kami dengan murid Yesus itu sama-sama imannya beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen beda. Demikian. Oh iya siap. Ini mau tanya lagi nih Bang, nggak apa-apa ya nanya lagi ya? Nggak apa-apa. Kalau ini sih ya pengetahuan saya itu kan kalau nabi-nabi itu kan pasti mempunyai mujizat ya. Yes. Ada Nabi Musa membelah lautan ya. Iya. Kayak Nabi Isa atau Yesus menurut abang ini bisa menghidupkan orang mati nggak kalau Nabi Isa? Iya betul sekali. Luar biasa itu Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad mujizatnya apa? Mujizatnya Nabi Muhammad itu menghidupkan hati yang mati, menghidupkan akal yang mati, dan menghidupkan kemudian kalbu yang lumpuh. Itulah mujizat beliau. Orang-orang yang tadinya jahiliyah, orang-orang yang tadinya menyembah patung, orang-orang yang tadinya menyembah batu, seketika kemudian begitu ia datang meninggalkan semua penyembahan itu, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sejazirah Arab. Bayangkan Bung, bayangkan. Sehebat-hebatnya Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, kemudian membuat banyak tulah-tulah yang dia amankan dan seterusnya. Tapi dia tidak mampu membuat pengikut-pengikutnya taat 100% kepada dirinya. Bahkan
pengikutnya cenderung ingkar terhadap dirinya. Sehebat-hebatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus membangkitkan orang mati, ini itu ini itu, tapi apa arti semua itu? Tak ada muridnya kemudian selain yang 11 orang yang taat kepadanya. Dia tidak mampu menjadikan Bani Israel sebagai pengikutnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menenteng kitab wahyu berupa Al-Quran, mampu mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari isi bumi. Itulah mujizat yang paling terbesar yang dia punya. Al-Quranul Karim mampu kemudian mengislamkan manusia hampir separuh dengan cara mengajarkan rahmatan lil alamin. Itu jelas itu. Lah. Gimana? Bukan perangi lah. Kalau Belanda datang ke Indonesia 350 tahun, Itu hanya mampu jawab dulu. mengkristen. Sabar dulu, sabar. Anda kan minta bertanya, saya jawab. Kalau hanya alasan memerangi, Belanda yang membawa agama menyembah Yesus 300 tahun, 350 tahun datang kemudian menjajah di Nusantara, hanya mampu kemudian mendapatkan budak kurang lebih 0,2%. 300 tahun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Nabi Musa, menegakkan hukum-hukum dengan pedang. Makanya di dalam Yesaya 45, Yesaya 42 nomor 1, lihatlah hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya, dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Nabi Musa demikian, tapi Nabi Musa hanya khusus musuh yang ada di depannya. Tapi kalau Rasulullah, siapapun yang menghalangi hukum Tuhan akan dilenyapkan. Itu hebatnya. Yang membantah hukum Tuhan itu, yang memerangi hukum-hukum Tuhan itu yang dilenyapkan. Tapi mereka yang mau berdamai, contoh di Indonesia, Islam masuk di Indonesia hanya dengan modal berdagang. Mereka melihat orang yang berdagang ini setiap hari, setiap mau maghrib mereka teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Habis itu mereka mengangkat tangan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang tadinya di Nusantara nyembah batu, nyembah pohon datang kemudian, Bang, aku mau belanja parfum. Bang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi. Bang, beli parfum, Bang. Waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, maaf Ibu, tadi saya lagi ibadah. Ibu butuh keperluan apa? Saya mau beli parfum. Itu tadi Bapak ngapain? Menyembah pencipta langit dan bumi. Besok datang lagi. Akhirnya tertarik. Akhirnya jemaah di belakang berbaris. Semakin banyak orang yang ikut kepada Islam dengan indahnya gerakan-gerakan ibadahnya. Berbeda dengan yang datang seragam loreng, muka putih, gigi kuning, telinganya beranting, bertato kiri kanan, tertulis di pundaknya Haleluya, di depannya Halilintar, di depannya di sini Lapak D, di belakangnya muncul kemudian apa di belakangnya itu bom X, tapi memaksa orang ikut menjadi budaknya, menjadi tukang kerja di kebunnya, menjadi penjaga tempat ibadahnya, untuk membersihkan kemudian patung Tuhannya. Itu mereka. Seperti itulah yang terjadi, sehingga ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, mukjizatnya kemudian mampu mengislamkan Indonesia. Belanda yang adalah menganut ajaran katanya anak Tuhan tak berhasil, diusir sama ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tak berhasil dia.
Anda coba renungkan apa yang tertulis di dalam baca Kisah dulu Para sejarah Rasul 2, India, Mesir. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Cari oknumnya, siapa nabi yang dimaksud di situ. Cari oknumnya dan tunjukkan kepada saya. Kalau Anda menunjukkan nabi itu selain daripada Rasulullah, saya tutup komal, saya berhenti jadi apologet. Jika benar yang Anda tunjukkan itu sesuai dengan data di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai nomor 23. Kalau memang ada nabi selain Rasulullah yang sesuai dengan data itu, misalnya Anda mengatakan nabi bom-bom, maka saya berhenti menjadi apologet. Apologet Islam Indonesia akan saya bekukan per besok. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tunjukkan nabi yang diceritakan di situ bukan Rasulullah. Silakan. Begini. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca sejarah di Mesir, India, Indonesia dan seluruhnya. Bagaimana Islam memperluas agamanya. Ya, Dengan cara silakan. bagaimana? Oke, Ya, coba baik. dibaca dulu sejarahnya. Iya, saya bacakan dalilnya. Iya, Saya sejarahnya, sejarah. Kita soal sejarah. Sabar, Dek, sabar. Sabar, Dek, ya. Sabar, adekku, sabar. Adekku sayang, yang ku sayang sekali, yang otaknya pecah bagian belakangnya. Saya bacakan dalil, Dek. Sabar. Saya Muslim, saya tidak akan pernah curang. Dengarkan. Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Tolong tunjukkan nabi yang dimaksud ini siapa? Tunjukkan. Ya, menurut Anda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Di wasallam. mana? Siapa lagi? Di mana? Ya. Di mana datanya begitu? Tadi Anda menunjukkan sejarah apa tadi? Anda menunjukkan Ya, sejarah apa sejarah. tadi? Coba Anda baca sejarah Mesir, cari India. Ini saya kasih datanya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibodoh. Anda mau apa? Ini Tuhan yang memerintahkan, kemudian ulangan 18 nomor 18. Ulangan 18 ayat 8. Yes. Nah, coba tunjukkan. Muhammad, Tunjukkan. Silakan. Silakan. Ya, jadi dari mana Anda bisa ngomong Seorang itu, Muhammad? nabi akan kubangkitkan dan mereka dari antara mereka seperti kau dari ini. antara? Aku Dari akan antara? menaruh firman dan mulutnya. Dari Ia antara? akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nomor 19-nya apa yang dikatakan? Nomor 19-nya apa yang dikatakan di sana? Ayat. Apa yang dikatakan nomor 19-nya? Jangan dipelintir Orang yang ayatnya. tidak mendengarkan segala firmanku, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang Coba dibaca diucapkan ulang. Nabi Coba itu dibaca ulang. demi Ayat 18. namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kalau ini bukan Rasulullah, ataupun kalau bukan dia adalah Yosua bin Nun, saya minta kepada saudara, tolong tunjukkan siapa Nabi yang dimaksud ini. Jawab. Jawab. Ulang 18. Yesus. Siapa itu? Dan Yesus. 19. Ya. Yesus. Jadi Yesus Nabi. Yesus Nabi Ya. bukan Tuhan. Di sini dikatakan, di sini dikatakan, Kristen mengakui. di sini dikatakan, di sini dikatakan akan Rasul, terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibunuh. Oke, jadi coba dibaca ayat ke-18-nya. Itu isinya gimana? Kau yang baca. Seorang nabi dari antara saudaramu. Ayatnya jangan dipelintir. Saya tidak memelintir. Coba Saya tidak dibaca ulang. memelintir. Gimana? Saya Isinya tidak gimana memelintir. isinya? Kau coba yang baca dulu deh. Kau punya Iya, Bible? seorang Coba baca. nabi. Eh. Seorang nabi. Mm-mm. Jangan deniut. Ya itu tadi kan dipelintir. Nah, ayat yang ke-18 mau. Ya. Masa Muhammad? Ya lalu siapa? Coba siapa yang Enggak, tadi dibunuh? ayat. Oke, siapa yang Begini. dibunuh? Dengar. Siapa yang dibunuh karena tidak mendengarkan ucapan Yesus? Siapa? Siapa? Bukan begini. Loh, Ayat 18 kan di antara saudaramu. dengarkan dalilnya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita.
Tolong tunjukkan manusia mana yang dibunuh karena tidak mendengarkan Nabi Yesus. 1. Brekele. 2. Lasundeke. 3. Lambatong. D. Siapa lagi? Labikju. Siapa lagi? Rahmadong. Siapa lagi? Rujais. Siapa lagi? Bom. Siapa lagi? Oh, banyak kali dibunuh ya. Bukannya justru Tuhan ente itu yang mati di atas tiang salib? Kena langsung. Hah? Langsung kena. Hah? Mbak, kita Bukannya baca kalau pelan-pelan dia begini, adalah sebentar, Yesus, sebentar. orang-orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibunuh. Kok terbalik? Orang-orang Begini. yang tidak mendengarkan Nabi itu akan membunuh Nabi itu. Mama Coba kita pahami ayat itu ya. Robe Kita- otaknya. bentar. Mana tehnya, Om? Bro, kamu udah baca nggak sih tuh? Udah baca. Coba baca, coba Ah, baca. baca, coba. Dari Baca antara aja dulu, saudaramu. baca. Saya tidak Iya, saya kan persilakan lagi Anda baca. bicara. Ya, silakan Anda baca. Silakan Baca Anda dulu, baca. Bacalah. Diam, Baca diam, aja diam. dulu. Oke, seorang nabi dari antaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhanmu. Oke, di situ ada berapa saudara Israel itu di situ? Ada berapa Saudara siapa? suku Israel? Iya. Apa yang dikatakan di sana? Iya, saudara-saudaranya dari antara saudara-saudaranya. Apakah kamu pernah membaca tentang anakmu Ismail? Oh, Aku telah Ismail itu nggak ada. Tunggu dulu. Tidak ada. Tidak ada perjanjian, ya. Sebab kenapa bisa? Sebab dia juga adalah anakmu. Kalau anak Nabi Dianku. Ismail dan anak keturunan Nabi Ishak, mereka bersaudara. Kita orang luar tidak boleh mengganggu mereka. Mereka Iya. orang bersaudara. Di Iya, tapi tengah-tengah perjanjiannya untuk siapa? saudara-saudaramu, maksudnya di tengah-tengah Bani Ishak, Bani Israel akan muncul saudara mereka sendiri. Jedar. Orang Arab dan orang Yahudi adalah saudara. Kita gak bisa ganggu. Kita ini bukan bagian mereka, Bu. Dari mana? Jangan malu-maluin. Dari Ismail, datangnya dari mana tuh? Apanya tuh? Hah? Apanya? Ismail keturunan dari Arab, dari mana jalannya tuh? Maksudnya apa? Iya, Arab itu dari Ismail, jalannya dari mana? Ismail, kamu baca Galatia 4 nomor 25. Ya, Ismail isinya apa? dan Isinya ibunya apa? adalah hidup di Arab. Jedor lagi, jedor lagi. Keturunannya dari mana? Bahaya. Jalannya dari mana? Ismail kemudian Iya, padahal situ melahirkan konteksnya dari keturunan antara saudaramu. Arab. Setelah Nabi Ismail memperanakan seorang istri dari Mesir, keturunannya menjadi bangsa Arab. Gimana? Gimana, Bang? Itu dari mana konteksnya? Apaan yang dari mana? Coba dibuktikan dulu. Itu Bukti bukti kayak mana? Nanti saya minta nama keturunan bapaknya Paulus. Israel, Anda tidak bisa keturunan dengarkan. Israel, Oke, keturunan oke. Ismail. Oke, baik. Saya bacakan kepada saudara. Bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam sirah nabawiyah dikutip dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, lalu kemudian bin Syaibah bin Hasim, itu bapaknya nama yang sama. Lalu kemudian diterangkan lagi bin Umar bin Abdul Manaf, lalu kemudian Maghirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firbil bin Malik bin An-Nir bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudriqah. Lalu kemudian dikatakan bin Mudrika Amr bin Ilyas bin Mudrad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddah. Lalu kemudian dikatakan lagi Muawin bin Nahur bin Tayrah bin Yarubah bin Yusba' bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Nah, sekarang gantian dong. Mendiri agama Anda Paulus. Tolong, nama bapaknya Paulus sampai ke Ibrahim Itu dari siapa? mana tadi? Dijawab dulu itu pertanyaan. Perlu jawab pertanyaan. Sekarang giliran Anda. Pendiri agama Anda adalah Kristen, ini adalah Paulus. Coba. Paulus bin Itu tadi datanya. Paulus bin bom bom. Apa dan? Coba Oke. jawab itu pertanyaan. Paulus itu. bin Mana tadi? Coba teruskan Paulus bin sampai ke Abraham. Coba
Kalau saya kan sudah jelas itu nggak penting, itu nggak penting. Bukan kamu jadi ngambil udah buang. ulangan 18. Saya ulang lagi. Buang. Sorry, ilmunya minim sekali. Enggak ada. Oke ya. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Anda tidak bisa mengganggu gugat keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Mereka berdua adalah saudara. Manusia pertama yang disunat bersama dengan ayahnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Orang Kristen tak bisa mengganggu itu. Silsilah mereka terjaga dengan baik. Ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang menjaga nasab mereka, silsilah mereka. Siapa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Mereka semua menggunakan bin. Dari keturunan manapun dia bin sampai hari ini. Jadi mereka menjaga binnya sampai hari ini. Jadi tak akan pernah hilang itu. Makanya umat Islam ketika ditanya, siapa Rasulullah? Nabi Muhammad SAW. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa nama buyutnya? Hashim. Siapa namanya yang di atasnya Hashim? Umar bin Abdul Manaf. Siapa lagi di atasnya Umar bin Abdul Manaf? Mughirah bin Qusaybi. Siapa lagi di atasnya? Kilab bin Murrah. Siapa lagi di atasnya? Murrah bin Ka'ab. Siapa lagi di atasnya? Bin Lu'ab bin Galib bin sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Bahkan sampai kepada Khalil Ar-Rahman bin Tareh, lalu kemudian bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Faqi sampai kepada Adam alaihi salam. Umat Islam itu tahu. Kenapa? Ada kitabnya. Nah sekarang kalau kita balik, kitab Filipi, kitab Efesus, kitab Roma, kitab Filemon, Ibrani, Timotius, Galatia, Roma, 14 buku dikarang oleh satu manusia yang tidak jelas, arah melintang, nggak tahu dari mana asalnya. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah menuliskan 4 kitab untuk orang Kristen? Nama bapaknya betapa hatiku takkan sedih. Pendiri agamaku orang gelap. Nama emaknya dan bapaknya kami tak tahu. Yang penting kita makan babi. Telah gugur. Ya mau nyambung yang tadi Bang. Duh Bang Juma tadi bilang nyindir Bang Juma nih masker. Enggak lah. Masker. Enggak nyindir Bang. Iya. Mau pindah agama? Ini aja menarik aja, pengen belajar aja. Oh mantap. Ya. Apalagi yang ini, yang apa? Yang mau ditanyakan? Kalau di Islam itu apa sholat 5 waktu itu wajib ya? Betul, karena perintahnya langsung dari Allah. Dan sholat ini perintah yang sangat spesial serta serta fenomenal. Kalau perintah misalnya kayak zakat, haji, puasa itu kan Allah hanya berfirman gitu kan. Tapi ketika perintah sholat, nabinya langsung dipanggil ke langit yang paling tinggi gitu, langsung menghadap kepada Allah. Jadi sebelum framingnya nanya di mana diperintahkan di Al-Quran, saya bisa kasih tahu subuh itu di An-Nur ayat 58, ditekankan lagi di Ar-Rum ayat 17, zuhur itu Al-Isra ayat 78, ditekankan lagi Ar-Rum ayat 18, habis itu asar itu di Al-Qaf ayat 39, ditekankan lagi Ar-Rum ayat 18, maghrib itu di Hud 114, habis itu ditekankan lagi di Ar-Rum 17, habis itu Isya di An-Nur ayat 58. Coba dibuka deh, dicatat aja tadi. Karena biasanya framingnya ditanya gitu, di mana di Al-Quran dijelaskan waktu? Enggak, saya enggak framing kok. Oh siap. Kalau sholat Jumat itu sholat fardu yang berikutnya, yang kalau sholat fardu 5 waktu itu kan
setiap hari. Nah, kalau sholat Jumat ini dia seminggu sekali dan waktunya berbarengan dengan sholat duhur, sehingga sholat duhur digantikan dengan sholat Jumat, dan itu di surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 8. Menarik sih, jadi apa, saya kan ya bisa dikatakan inilah ya, wah salut nih sama teman-teman Islam nih, setiap hari bisa sholat gitu kan, Karena ada perintahnya, bro. ibadah. Alhamdulillah. Iya. Buka masker umur berapa? Ya, Umur berapa? saya 28. Oh, masih bisa diselamatkan. Lanjut, Usia lanjut. kematangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini perintah Allah. Jadi setelah ada seruan kemudian untuk melaksanakan sholat Jumat, kata Allah, bersegeralah kamu, tinggalkan semua jual beli, bersegeralah kamu untuk bersujud kepada Tuhanmu. Dan setelah kamu melaksanakan sujudmu kepada Tuhanmu, kata Allah, pantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu ke bumi untuk melaksanakan perintahmu sebagai makhluk untuk menghidupi anak, istri dan keluarga. Demikian. Silakan dilanjutkan, kita ngopi lagi. Oke, mau tanya nih, kalau Nabi Musa pernah sholat gak ya, Bang Juma atau teman-teman? Jangankan sholat bang, pergi haji aja pergi beliau bang. Oh. Ya, saya meneruskan ini, ada yang nanya di bawah. Jadi gini bang, Gak usah nanggapi di bawah. menariknya gini. Dulu kan saya pernah punya pacar ya, agama Islam, cuman sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah meninggal. Jadi pernah sih ini dulu kan ya apa, satu rumah ya, memang kita belum ada status karena sama-sama merantau ya, belum ada status gitu. Jadi almarhum ini sakit terus meninggal gitu kan. Itu sempat saya apa sih, kalau orang meninggal kalau di Islam tuh disembayangkan ya di rumah, itu apa sih namanya? Duh, lupa saya. Dikafani, Pokoknya dimandikan, teman-teman. Bukan, didoain gitu loh. disolatkan. Maksudnya Yasinan ya, benar. Yasinan ya. Tahlilan mungkin ya. Oh, tahlil. Yasinan ya. Nah, jadi saya itu memang belum ada, memang pengen ada rencana sih pergi ke, kebetulan kan kalau pas almarhum itu udah meninggal tuh, sampai sekarang aja saya belum pernah mengunjungi makam dia gitu. Nah, jadi pengen kalau saya nyampein doa di agama kami kan, entah itu tersampaikan atau enggak gitu loh. Makanya pengen gimana sih, pengen belajar gitu loh.
belajar kalau misalnya apakah saya menyampaikan di dalam doa keislaman tersampaikan gitu maksudnya. Iya, kalau saudara jadi seakidah dengan beliau, insya Allah sampai. Jangankan sekarang, Anda berdoa kepada Yesus, yang mengabulkan doa Anda itu bukan Yesus, tapi Allah. Kira-kira kalau Anda masuk dalam ruangan ibadah, Anda manggil Yesus, Yesus, Yesus dengar? Tidak. Lalu yang mendengarkan siapa? Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Itulah yang mendengarkan saudara, yang mengutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Hakikat pencipta itulah yang mendengarkan. Kenapa demikian? Coba Anda lihat. Andai saja yang mengabulkan doa orang Hindu itu adalah sembahannya orang Hindu, dan yang mengabulkan doa orang Buddha adalah sembahannya orang Buddha, dan yang mengabulkan doanya orang Kristen adalah sembahannya orang Kristen, berarti di atas muka bumi ini banyak Tuhan. Andai saja Tuhan itu banyak, Tuhannya orang Hindu mengatakan umat Hindu aku ingin kayakan, Tuhannya orang Buddha juga tidak mau kalah, aku juga mau umat Hindu aku kayakan semuanya, umatnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen juga tidak mau kalah. Tunggu, saya juga mau orang Kristen paling kaya di dunia, paling pintar, tapi faktanya di Hindu ada yang kaya, ada yang miskin, di Islam ada yang kaya, ada yang miskin, di Kristen ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi gimana ceritanya nih? Kalau Tuhan itu banyak, maka Tuhan akan bersaing. Aku yang menciptakan kutub utara. Yang satu mengatakan, oh tidak, yang menciptakan kutub utara itu adalah aku. Kamu belum ada waktu itu. Siapa bilang aku ada? Tidak ada akhir dan tidak ada awal. Saya tidak ada akhir. Yang satu juga mengklaim. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia ini hancur. Kenapa? Para Tuhan bertempur seperti naga dan malaikat di surga. Akan hancur dunia ini. Maka mutlak kemudian pencipta kita itu wajib satu, tak boleh lebih. Kalau masih lebih, masih ada yang sama, itu belum Tuhan. Ada Tuhan api, ada Tuhan air, ada Tuhan tanah. Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu masih level makhluk. Tapi dia berkuasa bang tentang laut. Itu masih level makhluk. Tapi dia membuat gelombang laut begitu kencang. Itu masih level makhluk. Kenapa? Masih ada penguasa lain di tanah. Penguasa di laut bisa membuat gelombang air lautan bergelombang, tapi dia tidak mampu kemudian membuat tanah bergelembung. Begitu juga penguasa di tanah tidak mampu membuat angin yang ada di udara ini berniup kencang dan seterusnya. Berarti di atas mereka masih ada penguasa. Itulah yang disebut Rabbus samawati wal ard, yang kami sebut Sang Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dari segala kelemahan dan maha tinggi dari segala apapun. Itu yang kami sembah. Maka karena itulah ketika Anda berdoa, Yesus, yes, berikan aku masker dari emas. Turun maskernya dari langit, tetapi yang menurunkan bukan Yesus. Kenapa? Yesus tidak maha mendengar. Yang mendengarkan adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga orang agama lain berdoa kepada dewa-dewa mereka, agama lain berdoa kepada sembahan-sembahan mereka. Yang mengabulkan cuma satu, Allahus Samad. Dialah Allah, tempat tergantungnya seluruh makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang menjaga segala sesuatu, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan dia terus menerus mengurus makhluknya tanpa henti. Itu baru namanya Tuhan. Kalau ada Tuhannya satu beda, Tuhannya satu beda, Tuhannya ini benar, Tuhannya juga, ada berapa Tuhan? Banyak kali Tuhan. Orang Hindu berdoa dikabulkan, orang Kristen berdoa dikabulkan juga, orang ini berdoa dikabulkan juga. Banyak kali Tuhan di muka bumi ini, padahal cuma satu. Dialah yang kami sebut Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang menyembahnya dikasih, yang tidak menyembahnya dikasih, semua dikasih. Kenapa? Allah itu malu ketika dia mengatakan dia maha pengasih, tetapi terbukti dia tidak memberi, dia tidak mengasih. Allah maha pemalu. Sehingga ketika dia mengatakan akulah Ar-Rahman, akulah Tuhan pencipta yang maha pengasih, maka siapapun yang minta, yang menyembahnya atau yang tidak menyembahnya, tetap semuanya dikasih. Tuhan itu tidak mengatakan, oh ini tidak menyembah saya, oksigen kurang sama dia.
Ini daerah-daerah Manado, daerah Papua ini tidak menyembah saya. Oh, oksigen aku hentikan. Tidak, Allah itu maha sayang pada makhluknya. Sayang sekali. Semua makhluknya dikasih, maha pengasih kepada makhluknya. Tetapi sayangnya hanya kepada mereka yang bertakwa saja. Makanya Islam itu selalu digaungkan. Jangan alergi kalau ada yang menyampaikan Islam, karena Islam itu adalah rahmat. Kalau Anda yang kita tidak senang dengan Islam, bantah. Oh, di Islam itu terus apa yang benar? Di Islam itu kayak begini, terus yang benar kayak mana? Ajarin kami. Ayo, ajarin kami. Yang benar yang kayak mana? Tuhannya umat Islam itu tak ada. Terus yang Anda maksud ada itu yang mana? Yang lahir di kandang binatang itu yang Anda maksud ada. Ajarin kami. Tuhan yang benar itu seperti ini. Yang mana? Yang lahir, yang di nonotnya dipotong, yang netek sama ibunya, itu Tuhan yang benar. Tak, siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah, ini dia. Makanya saya katakan, Bung, bahwa Islam itu datang kemudian mengajarkan kita untuk menuju kepada damai sejahtera. Itu dalil tuh. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwasanya ketika kita merujuk kepada perkataan Yesus, ternyata Yesus menjadi saksi bahwa murid-muridnya semuanya mensaksikan dengan valid bahwa Yesus ini adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan engkau. Karena engkau telah mengutusku, berarti aku ini adalah utusan Elohim, Rasul Elohim. Dalam Islam disebut Rasulullah. Itu iman kami. Itu iman kami. Berarti Yesus dan murid-murid Yesus sama-sama dengan imannya umat Islam mengakui oknum tersebut yang datang lahir tanpa ayah membawa hikmat Injil kepada Bani Israel. Kami sepakat mengakuinya sebagai Rasulullah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Islam dan pengikut Nabi Isa sama-sama mengakui Yesus, Isa, Yesua, Hamasya itu adalah Rasulullah. Nah, Kristen ini dari mana datangnya? Tiba-tiba muncul dari barat. Yesus Tuhanku, kepadamu kami menyembah. Yang ngajarin siapa? Tak ada yang ngajarin. Tak ada yang ngajarin. Nyembah Yesus itu ada ajaran Yesus. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Lalu Kristen kemana perginya? Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermuji pakai nama Yesus, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 23. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, kenapa saudara-saudara Kristen ini anteng aja, santai aja, rileks aja, padahal kehidupannya diantar kepada kebinasaan, kepada ketiadaan. Detik demi detik menjadi menit, menit demi menit menjadi jam, jam demi jam menjadi hari, hari demi hari menjadi minggu, minggu demi minggu menjadi bulan, bulan menjadi bulan, menjadi tahun, tahun per tahun menjadi ketiadaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk ke dalam tanah ukuran 1 kali 2 meter, ditanyai kemudian oleh makhluk penjaga kubur, wahai si fulan, hidupmu di dunia hanya 3 detik kamu habiskan kemudian untuk menyembah kepada sesamamu manusia. Siapakah gerangan yang mengajarkan kamu? Disentil pipinya, disentil betisnya, habis itu dicabik lagi lehernya, habis itu dipatok lagi pantatnya. Siapa yang ngajarin kamu? Yang ngajarin kamu menyembah sesama manusia siapa? Dia sudah mengajarkan kau, dia hanya utusan Tuhan. Kenapa kau sembah? Masih mau kau? Apa yang dia katakan? Ya Rabb, aku menyesal. Kembalikan aku ke dunia, meskipun hanya sedetik. Aku akan sujud menyembahmu. Tidak bisa. Kamu sudah masuk di sini. Kalau begitu jadikan saja aku batu ya Rabb. Aku gak sanggup. Tidak bisa. Bukankah ketika kau hidup sehari
kamu lewati 24 jam, yang lain yang berakal 24 jam. Bukankah ketika kamu hidup kamu makan nasi, yang lain juga makan nasi, dikasih oksigen, yang lain juga dikasih oksigen, tapi mereka berakal, kamu tak berakal. Rasakan sekarang. Masih mau. Inilah yang disebut innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Kalau kambing disuruh sholat menyembah kepada pencipta langit dan bumi, wajar, mereka tak berakal. Kalaupun ada sapi menyembah kepada sesamanya sapi, tak apa-apa, karena mereka binatang. Atau sapi menyembah kepada manusia, tak masalah, karena manusia lebih sempurna daripada dirinya. Tapi kalau manusia di zaman modern masih menyembah kepada manusia yang menjadi tumbal di atas tiang salib, otaknya kemana, Cak Ayu? Apalagi di mana-mana sudah ada apologet Islam, di mana-mana diskusi agama dibangun untuk menyelaraskan kemudian akal dan kitab yang kita anggap suci. Kemana akal ini? Siang malam kita mendengarkan Bang Sumak, siang malam kita mendengarkan Bang Handi, tapi itu hanya kita jadikan sebagai olok-olokan. Kita anggap itu penistaan, kita anggap itu adalah sebuah cemooh. Padahal mereka ini orang-orang yang mengajarkan kita kepada keselamatan. Kita tidak mengerti Al-Quran, tanya kepada mereka Al-Quran. Kita tidak mengerti tentang Bible, tanya kepada mereka tentang Bible. Kapan lagi ada orang yang menyiapkan 24 jam waktunya untuk belajar dan mengajar tentang perbandingan agama? Kita tidak dapatkan di kampus, kita tidak dapatkan di rumah, kita tidak dapatkan di pasar, kita tidak dapatkan di mana-mana. Hanya di sini, di Apologet Islam Indonesia. Semua bisa diubah, semua bisa dirubah, semua bisa diraba, semua bisa kita kaji. Tanya Al-Quran, kita sajikan Quran. Tanya Bible, kita sajikan Bible. Kurang apa lagi? Pintu keselamatan sudah terbuka dan gratis. Tidak disuruh bayar perpuluhan di sini, Bung. Gratis. Setelah Anda mendengarkan, setelah Anda menyimak, silakan tentukan langkah Anda. Tetap ingin pada koridor kekristenan atau tetap masuk kembali kepada ajaran Islam. Karena sejatinya seluruh manusia sebelum dia datang sebagai makhluk biologis, mereka semua adalah muslim. Qalu bala syahidna, wahai Tuhanku, di alam roh ini aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Bagus. Begitu dia masuk ke bumi, ternyata dia disembah adalah sesamanya manusia. Kufur dia, ingkar, mengkhianat dia dari sumpahnya ketika di alam roh. Masuk ke alam kubur, cambuk. Angkat pantatmu sedikit. Bentangkan kakimu. Meleksik. Siksa demi siksa akan dirasakan fi nari jahannam khalidina fiha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ingat saudaraku, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya katakan Tuhan Anda itu tidak sempurna. Kenapa Tuhan Anda tidak sempurna? Karena Tuhan Anda tidak mengetahui manusia. Tuhan Anda tidak mengetahui kekuatan akal manusia. Tuhan Anda tidak mengetahui kalbu manusia. Kenapa? Karena manusia yang dia ciptakan adalah manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Kesempurnaan daripada kemanusiaan, kemudian dia tahu menelaah, menerobos apapun itu yang bisa dipecahkan oleh akalnya. Tapi kenapa ketika ia datang di atas muka bumi, dia hanya mengatakan, semua muridku percaya kepada aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan. Berarti Tuhan ente itu tidak maha tahu. Dia hanya mengajarkan aku adalah utusan. Aku utusan. Kalau dia Tuhan, harusnya dia mengatakan, wahai seluruh umat manusia di atas muka bumi, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang di tengah-tengah kamu. Aku Tuhanmu, sembahlah aku. Tapi apa yang terjadi ketika dia datang? Aku hanya utusan Tuhan. Aku hanya utusan Tuhan. Aku hanya utusan Tuhan. Jika dia Tuhan mengaku utusan Tuhan, maka dia adalah pembohong. Kalau dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang menjelma menjadi manusia, tapi dia mengatakan aku tidak tahu, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka dia adalah Tuhan idiot. Kalau dia sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah maha berkehendak, tapi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti dia Tuhan yang kurang vitamin, Tuhan yang gagal, tidak layak dituhankan. Demikian. Alhamdulillah. Berarti saya harus masuk Islam dulu baru bisa didengarin gitu.
Bagaimana mungkin? Gini Bung, ada satu data yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara, yang tidak pernah kita akan temukan. Mungkin saya pendalaman materi tentang Bible saya lebih mendalam. Bukan saya sombong, tapi saya juga ini orang belajar. Saya tidak jadi apologet kalau tanpa dasar pijakan. Saya mencari data di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada lagi perjanjian-perjanjian lain pun akan saya makan. Tapi saya tidak menemukan satu data yang sama seperti Al-Quran ini. Apa bunyi Al-Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Saya sudah puluhan tahun belajar Bible, saya tidak pernah menemukan data seperti ini di dalam Bible. Apa yang diterangkan Al-Quran? Yaitu surga-surga Aden, Gan Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka bersama-sama masuk ke dalam surga, saling menyayangi di dalamnya. Saya tidak pernah menemukan data ini di Bible, bahwa kita akan masuk ke surga bersama anak, bersama ibu, bersama ayah, bersama kakek, bersama cucu kita. Ini kalau kita di dunia, rumah indah atau alam yang paling indah atau tempat paling indah menurut hitungan dunia itu adalah Dubai menurut saya. Kenapa saya mengatakan Dubai? Karena saya melihat di sana itu gemerlap kehidupan dunia itu semuanya sempurna di situ. Tapi apalah artinya kalau kita cuma sendiri tinggal di sana? Orang tua kita tinggal di pelosok kebun hutan, tinggal di sana, tak ada PLN dan semua menderita. Kita bahagia di sana, tapi kita tidak lagi mengenal ayah, ibu. Apa gunanya? Kita pergi di Dubai, hidup berkecukupan, tapi tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi anak. Apa fungsinya? Itu hanya kebahagiaan semu, tak ada gunanya. Tapi kalau kita ke sana bersama dengan istri, bersama dengan ayah, orang-orang yang kita cintai, ibu kita, orang yang kita sayangi, anak-anak kita, rangkulan kita masuk ke dalam sana, bahagia di sana, makan apa yang kita inginkan, tidur di tempat permadani yang kita inginkan, apapun itu, dari lantai rumah yang terbuat dari perhiasan apapun, dan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, bersama dengan mereka masuk ke sana. Masya Allah, inilah yang dikatakan kenikmatan yang ada taranya. Tapi ini di Kristen tak ada ini. Masuk di surga, jadi makhluk baru, menjadi tubuh yang baru, kemudian kerjanya hanya memuji. Bayangkan itu, memuji dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana orang Kristen itu memuji? Kalau menurut mereka sih haleluya, 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 haleluya. Ini kalau dilakukan dalam keadaan hidup kekal selama-lamanya, ini mulut bisa robek sampai di lantai. Haleluya, 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 haleluya. Nanti kalau ada yang capek tinggal hale-hale aja. Hale. Ada juga hale, inilah yang ingin saya minta dari Anda, ucapan kesurupan. Berarti di surga nanti Anda hanya kesurupan, Cahayu. Itu yang saya tunggu. Bayangkan baru 1 detik aja aku mengatakan itu, Anda sudah mengatakan saya kesurupan. Bagaimana Anda berjamaah dalam kehidupan kekal, bergemuruh dengan suara itu aja, ale. Kalau sudah capek, ale. Nah, nanti kalau ada yang pakai eho, ale. Nanti kalau sudah ada yang sudah capek, belum lagi yang kena asma, gimana ceritanya? Surga itu tempat kenikmatan, bukan tempat penyiksaan.
Dan ini saya tidak temukan di Kristen. Ini mau bahas surga Islam juga gimana? Iya, ini kita sudah bahas surga dari tadi. Di surga surganya Islam Islam yang masuk ke dalamnya kemudian bersama anak, bersama istri, bersama suami. Ya Allah ya Rabb, kebahagiaan kurang apa lagi nih? Iya, terus Nah, kalau di Kristen masuk di surganya mau ngapain? Nanti Bisa kalau memuji dapat Tuhan. jarinya berapa? Oh, angkat kaki yang kiri, lalu angkat kaki yang kanan, sebutlah hale, 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 hale. Ada yang teratur, wah, hale, hale, Jarinya berapa ini? Pertanyaan loh, hale, Bu. Ya, haleluya. Kan begitu. Itu yang kita temukan di dalam kitab Anda itu kayak begitu. Kita mencari perbandingan keselamatan. Ajaran Kristen mengajarkan keselamatan, tapi untuk apa, Cak Ayo? Mau ngapain di sana? Oh, mau ke sana untuk apa? Mau memuji. Halo, memuji itu di dunia. Mengabdi kepada Tuhan itu di sini tempatnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Apa harta surga itu? Harga surga itu amalan baik. Harta neraka itu perbuatan buruk. Perbuatan buruknya menyembah kepada selain Tuhan. Nah, itu dia. Tolong, ini adalah satu materi yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita membesarkan anak kita dari bayi, kita siang malam cari nafkah, menafkahi mereka, mengayomi mereka, mencintai mereka, menjaga diri mereka dari gigitan nyamuk, dari gigitan semut. Kita jaga mereka dari penyakit, sakit perut dan seterusnya. Kita sayang pada mereka. Tapi pernahkah kita renungkan, kenapa kita tidak sayang masa-masa kehidupan kekal mereka di akhirat? Malah kita jerumuskan mereka. Begitu mereka bisa berjalan, kita ajak mereka berjalan ke rumah berhala. Cekeplek, 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 masuk ke dalam, disambut semangat pagi. Hari ini mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mama Tuhan kita telah mencurahkan darahnya di atas. Darahnya dia korbankan untuk kita semua. Marilah pada pagi hari ini kita minum darah Tuhan kita dan makan dagingnya Tuhan kita. Halilintar. Ini gimana ceritanya ajaran kayak begini? Pernahkah itu diajarkan oleh para nabi? Nabi mana yang mengajarkan itu? Tak ada. Tapi bagaimana dengan umat Islam? Begitu anaknya lahir, belajar berjalan. Begitu berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kanan keluar dari rumah, kiri berjalan masuk ke masjid, lepaskan sendal wudu, mencuci tangan, mencuci kaki, membasuh. Habis itu berdiri di hadapan Pencipta. Allahu Akbar. Wahai Engkau Pencipta langit dan bumi yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Engkau wahai Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau bekukan hatinya, bukan jalan orang-orang yang Engkau mandekkan akalnya, bukan. Dari kecil mereka diajarin menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta.
Itu dari Islam, saudara. Jadi kalau Anda ingin kemudian masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, maka mari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.